Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana Lesimpala. Saya semester 3 kelas B jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu mengenai sosiologi politik. Sosiologi politik menjadi penyatuan dalam dua istilah, yaitu istilah sosiologi dan politik. Sosiologi diberi pengertian sebagai ilmu yang mempelajari tentang definisi masyarakat dan akibat daripada apa yang dilakukan masyarakat. Artinya sosiologi di sini adalah ilmu yang mengajarkan serta meneliti dalam tindakan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan definisi politik adalah ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai jenis konflik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat keputusan melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh aturan, nilai sosial, dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Pengertian sosiologi politik, sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang khususnya mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan memengaruhi pola kehidupan yang ada dalam masyarakat. Hal ini menjadi objek kajian sosiologi politik yang sangat penting, mengingat semua segmen kehidupan manusia itu memerlukan politik. Bahkan sejak lahir sampai menjelang kematiannya, untuk memperluas kekuasaan, pengakuan diperlukan perpolitikan. Definisi sosiologi politik menurut para ahli antara lain yaitu ada Tom Botmoff. Menurut pengertian sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan kajian dalam kelas sosial, gerakan sosial, lembaga politik, parpol, politik lokal dan politik global. Yang kedua ada Maure de Verger 1996. Arti sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pengajaran tentang kekuasaan terhadap kehidupan masyarakat. Lanjut, ciri sosiologi politik. Menjadi salah satu ciri dari sosiologi politik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada empiris. Empiris artinya ilmu sosiologi politik tidak dihasilkan dari prasangka atau sikap menduga-duga dengan keadaan sosial. Yang kedua ada teoritis. Nah, teoritis dalam pandangan ini, ciri sosiologi politik sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kajian teori yang ada di dalam sosiologi dan ilmu politik. Yang ketiga ada logis. Ciri ini mengindikasikan bahwa kajian yang ada dalam ilmu sosiologi politik dapat ditangkap dengan akal sehat. Yang keempat ada kumulatif. Kumulatif yaitu artinya terjadi hubungan yang baik dalam sosiologi politik, misalnya hubungan antara teori satu dengan teori lainnya, atau bahkan bantahan yang disusun dalam teori sebelumnya. Yang kelima ada nonetis. Nonetis artinya dalam pandangan ilmu sosiologi politik tidaklah mempersoalkan baik dan buruknya, akan tetapi lebih mendeskripsikan pada tujuan yang ingin dijelaskan sesuai dengan kapasitas dalam sosiologi politik. Selanjutnya konsep sosiologi politik. Konsep dalam kajian yang ada di dalam sosiologi politik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada sosiologi politik. Sosiologi politik. Sosialisasi dalam sosiologi politik sangatlah penting dilakukan bagi siapapun yang ingin memperoleh kekuasaan. Konsep ini ditentukan melalui pengertian penelitian sosial, sehingga hasilnya pas dengan apa yang ada di masyarakat. Lanjut, yang kedua ada partai politik. Partai politik. Konsep kedua ini berhubungan dengan partai politik dalam memberikan pengajaran dan memberikan wawasan kepada masyarakat. Yang ketiga ada pengrekrutan politik. Bagian ketiga ini dalam konsep sosiologi politik adalah dengan memberikan
pengerukutan politik baik menjadi anggota maupun dalam partisipasi yang diinginkannya. Yang keempat, ada komunikasi politik. Komunikasi politik menjadi hal penting dalam konsep yang diterapkan di dalam sosiologi politik. Komunikasi ini diberikan melalui kajian yang dalam memperoleh kekuasaan. Kajian dalam sosiologi politik pada saat ini sangatlah mudah ditemukan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Antara lain yaitu survei pemilihan umum atau pilkada. Kajian politik yang terlihat di saat ada survei tentang elektabilitas calon dalam pilkada atau pilpres yang dihasilkan data-data akurat serta rekomendasi agar dapat tercapai kekuasaan yang diinginkan. Contoh pengertian lembaga politik yang sering melakukan kajian adalah LSI, LPI, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari penjelasan yang dikemukakan dapatlah dikatakan bahwa sosiologi politik secara umum adalah cabang ilmu pengetahuan dalam sosiologi yang mengajarkan tentang pengertian fenomena sosial sebagai akibat dari adanya hubungan antara kekuasaan, lembaga sosial, dan masyarakat. Baik, yang kedua yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena di antara banyak hal partisipasi terkait dengan gagasan hak asasi manusia atau HAM. Partisipasi masyarakat dalam negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan bahwa pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengajar keterbelakangnya karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak tergantung pada partisipasi rakyat. Ikut serta masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan etnis, budaya, status sosial dan ekonomi, agama, dan sebagainya. Integrasi nasional, pembentukan identitas nasional, serta loyalitas kepada negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi. Ketika terjadi krisis dalam partisipasi, jalan terbaik dalam mengatasinya adalah peningkatan enragmental dan bertahap seperti yang dilakukan Inggris pada abad ke-19. Cara demikian akan memberikan kesempatan dan waktu kepada institusi maupun kepada rakyat untuk menyesuaikan diri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu adanya pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima masing-masing warga atau masyarakat. Yang ketiga adalah rekrutmen politik. Pengertian rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga atau termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Sedangkan menurut Collison, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Ada 3 pola arus rekrutmen politik di pilkada, yaitu pola pertama yaitu arus ke bawah ke atas atau bottom up current. Pola rekrutmen ini mengambil kandidat yang memiliki basis lokal. Kandidat yang dimaksud berdomisili di suatu daerah dan merupakan tokoh daerah seperti aktivis, tokoh keagamaan, atau pengusaha lokal.
Arus ini membawa orang-orang dari bawah ke atas, yaitu menjadi gubernur lalu menjadi presiden. Kepentingan tokoh-tokoh daerah adalah karir. Mencatat banyak mantan sekretaris daerah atau sekda yang mengincar jabatan bupati atau wali kota atau gubernur sebagai jabatan di masa pensiun. Selain karir, banyak tokoh-tokoh daerah yang juga mencoba dinasti dapat terbangun atau relasi pesantren, bisnis, dan keluarga. Di daerah kaya sumber daya alam atau SDA, biasanya terdapat dinasti yang berkepentingan untuk membangun kepentingan bisnis. Adanya dinasti ini seperti memberikan kata-kata Karl Marx, negara adalah organisator untuk kepentingan berjuasi. Contohnya Jokowi, dia dulu menjadi wali kota Solo, lalu menjadi gubernur DKI, lalu sekarang menjadi presiden. Arus dari bawah ke atas terbukti bisa membawa tokoh lokal menjadi tokoh nasional. Tentu sponsor dan dana besar yang membawa dari Solo ke DKI. Pola kedua, yakni arus ke atas ke bawah atau top down. Rekrutmen calon memanggil tokoh-tokoh nasional untuk mengisi posisi pimpinan eksekutif di daerah. Tokoh yang biasanya direkrut adalah politisi, aktivis nasional, dan pimpinan lembaga nasional. Gafar menyebutkan pada arus top down biasanya diselipkan kepentingan bisnis pengusaha nasional dan merupakan titipan partai politik nasional kepada pengurus partai di tingkat lokal. Pada Pilkada Jawa Barat, Jawa Timur 2018, misalnya semua pasangan atau calon paslon merupakan contoh top down, merupakan tokoh nasional yang pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dan Menteri Sosial. Emil Dardak merupakan politisi partai tingkat pusat. Saifullah Yusuf merupakan ketua Gerakan Pemuda atau GP. Ansor dan Putih Guntur merupakan anggota DPRI. Arus yang membawa kedua paslon mereka semua adalah top down. Meskipun Khofifah adalah orang Jawa Timur, tapi aktivitasnya selalu tingkat nasional. Pada arus ini partai berperan sebagai penitip kepentingan nasional, ujar Gafar. 3 arus kombinasi atau combination. Pada arus ini target seorang politisi adalah pimpinan eksekutif di tingkat lokal. Namun ia mengawali langkah dengan terlebih dahulu menjadi anggota DPR RI. Contohnya Bupati Pamekasan, dia menjadi anggota DPR RI, lalu PAW, pejabat antar waktu, lalu nyalon jadi bupati. Yang biasanya melakukan ini adalah kader-kader partai politik. Pada pilkada, aliansi partai politik biasanya menggabungkan tokoh top bottom dengan bottom top. Langkah ini dilakukan untuk memperkecil konflik yang dapat muncul pada saat pencalonan. Ini cara berkompromi dengan konflik. Paslon yang berasal dari arus atau atas biasanya meminta kendali yang lebih besar atas tokoh bawah, misalnya bupati, orang nasional, wakilnya orang lokal. Seperti itu. Baik, yang keempat adalah komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintah, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini sebagai ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik ini juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Komunikasi politik terdiri dari beberapa unsur. Antara lain yang pertama itu ada komunikator politik. Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekanan dalam masyarakat yang bisa memengaruhi jalan pemerintahan. Yang kedua adalah pesan politik. Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis
maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik disadari maupun tidak disadari, yang isinya mengandung politik. Misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur, dan berita surat kabar mengenai politik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada saluran atau media politik. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu sasaran atau target politik. Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah penguasa, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dan semacamnya. Yang kelima yaitu pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik. Keefektifan masyarakat dalam partisipasi politik, di mana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Yang kelima yaitu ada civil society. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya civil atau civilized. Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia menghajatkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang dimiliki oleh masyarakat madani yaitu adalah adanya wilayah publik yang luas atau free public sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar civil society. Demokrasi adalah persyaratan mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Demokrasi tidak akan berjalan stabil, tidak mendapat dukungan real dari masyarakat. Secara umum, demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan dari warga negara. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Ya. Selanjutnya pluralisme. Kemajujamukan atau pluralisme merupakan prasyarat lain bagi civil society. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap atau mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, keadilan sosial. Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang
proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemutusan salah satu aspek kehidupan dan dilakukan oleh golongan tertentu. Yang keenam adalah konflik society. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan menurut KBBI. Contoh konflik sosial di masyarakat dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Menurut model Kemendikbud, macam-macam konflik sosial terdiri dari 5 jenis. Konflik sosial merupakan fenomena di masyarakat yang biasa muncul saat perbedaan antar individu maupun kelompok tidak dapat didamaikan. Sebenarnya hal yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat sebab setiap individu atau kelompok punya keinginan meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, prestis, dukungan sosial hingga mengakses berbagai sumber daya. Saat individu atau kelompok punya keinginan yang sama dengan individu atau kelompok lainnya, sementara keinginan tersebut terkait dengan sumber daya yang langka, lahirlah kompetisi. Adapun proses kompetisi yang berlebihan bisa berujung pada konflik. Sama halnya ketika individu atau kelompok punya keinginan berbeda dengan individu kelompok lainnya, perselisihan akan lahir. Perselisihan tersebut bisa berujung pada konflik jika tidak terdamaikan. Macam-macam konflik sosial itu terbagi dalam berbagai kategori. Perinciannya bisa dicermati dalam paparan berikut. Yang pertama yaitu ada konflik sosial. Berdasarkan posisi pelaku, konflik sosial bisa dibedakan menjadi 2 macam. Keduanya konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik antar pihak yang derajat atau kedudukannya itu sama. Contoh konflik sosial ini adalah pertikaian dengan kekerasan antar suku atau tawuran antar warga beda kampung. Sementara konflik vertikal adalah konflik yang melibatkan pihak keduanya tidak sejajar. Contoh konflik vertikal adalah bentrok polisi dan masyarakat yang menolak digusur. Kedua, konflik sosial berdasarkan sifat pelaku. Berdasarkan sifat pelaku, konflik sosial bisa dibedakan menjadi konflik terbuka dan tertutup. Kedua jenis ini berbeda dari segi penampakan konfliknya. Untuk yang pertama, yakni konflik terbuka, adalah konflik sosial yang diketahui oleh semua orang. Jadi, konflik ini tidak hanya diketahui oleh pihak yang terlibat, tapi juga khalayak umum yang tak terkait dengannya. Yang ketiga yaitu konflik sosial berdasarkan waktu. Berdasarkan kategori waktu, konflik sosial dibedakan menjadi konflik sesaat atau spontan dan konflik berkelanjutan. Konflik sesaat dapat terjadi dalam waktu singkat dan sesaat saja karena adanya kesalahpahaman antara pihak yang berkonflik. Contohnya bentrok antar warga karena masalah salah paham. Sedangkan konflik berkelanjutan terjadi dalam waktu yang lama dan sulit untuk diselesaikan. Hal ini bisa dilihat contoh pada konflik antar suku yang berkepanjangan. Yang keempat adalah konflik sosial berdasarkan tujuan. Organisasi, jika dilihat berdasarkan tujuan organisasi, macam-macam konflik sosial bisa dipilah menjadi konflik fungsional dan disfungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi, bersifat konstruktif. Contohnya persaingan antar organisasi dan OSIS di sebuah sekolah yang lantas mendorong masing-masing kelompok berlomba-lomba dalam meraih prestasi.